Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Masih bertemu dengan Ustazah Tutut Anita Sari di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, muatan IPA, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tentunya sebelum kita mulai, siapkan dulu peralatan tulisnya, buku-bukunya, dan sebelumnya kita harus berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Langsung saja. Yang pertama adalah pubertas pada masa remaja. Pubertas diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu adalah seperti berikut. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan itu adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tahap atau fase prenatal. Fase prenatal itu adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan selama masih di dalam kandungan. Yang kedua adalah fase postnatal. Fase ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan selama di luar kandungan. Fase prenatal. Yang pertama adalah sel sperma menembus sel telur. Inti sel telur itu berubah menjadi dua sel. Terjadilah pembuahan dan terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Seperti gambar di situ adalah gambar pertama adalah kepala embrio. Yang kedua ada cairan biru berwarna biru itu adalah cairan ketuban. Selanjutnya organ-organ di tubuh bayi mulai terbentuk. Salah satunya adalah alat pernapasan, alat pencernaan, jari-jari yang mulai terbentuk, dan jantung yang mulai berdetak. Selanjutnya adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita awali dari bayi. Silakan dilihat dan dipahami gambar di sini. Bayi itu tahapnya antara umur 0 sampai dengan 2 tahun. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Yang kedua adalah balita. Tahap balita ini adalah kisaran umurnya antara 2 tahun sampai 5 tahun. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Selanjutnya adalah anak-anak. Anak-anak ini kisaran umurnya antara 5 sampai 11 tahun. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Setelah itu adalah fase remaja. Remaja ini kisaran umurnya antara 11 sampai 18 tahun. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Yang selanjutnya setelah remaja adalah dewasa. Dewasa kisaran umurnya antara umur 18 sampai 60 tahun. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Dan yang terakhir adalah lansia. Lansia itu kisaran umurnya antara 60 sampai tutup usia, itu namanya lansia. Lansia adalah singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban. Kulit keriput,
massa otot dan tulang menurun, dan penglihatan pendengaran berkurang. Dari keenam tahap pertumbuhan dan perkembangan ini, kita akan belajar di tahap pertumbuhan dan perkembangan remaja. Selanjutnya adalah ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki. Yang pertama adalah massa otot semakin bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, jakun mulai tumbuh dan tampak. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat. Yang kelima, biasanya tumbuh kumis. Yang keenam adalah tumbuhnya jerawat. Dari teman-teman kalian itu beberapa sudah tumbuh jerawat ya. Yang ketujuh, keringat semakin banyak. Perbedaannya dengan ciri-ciri fisik remaja perempuan. Untuk remaja perempuan, yang pertama adalah massa otot juga semakin bertambah. Yang kedua adalah tumbuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, kalau laki-laki suaranya menjadi berat, kalau yang perempuan ini suaranya berubah menjadi lebih nyaring. Dan keempat adalah tumbuhnya jerawat. Yang kelima adalah keringat semakin banyak. Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.